Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali pada video pembelajaran kita kali ini. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu produk dari pariwisata, yaitu produk jasa akomodasi. Nah, apa itu akomodasi dan jenis-jenisnya? So, please check it out. Baik rekan-rekan semuanya, kita akan mulai membahas tentang produk jasa akomodasi. Nah, apa itu akomodasi? Ya, jadi akomodasi itu adalah bagian dari produk jasa pariwisata yang paling besar, ya. Jadi kita mulai dari pengertiannya dulu. Jadi ini menurut SK Menteri Pariwisata nomor 37 garing PW titik 304 garing MPT garing 86. Jadi definisi daripada akomodasi itu adalah suatu tempat penginapan yang dilengkapi pelayanan lainnya seperti layanan makan dan minum. Contoh akomodasi itu seperti hotel, bungalow, losmen, dan sebagainya. Di samping daripada pengertian akomodasi, nanti akan muncul yang namanya biaya akomodasi. Jadi biaya akomodasi itu adalah segala biaya yang digunakan untuk menginap serta makan dan minum selama melakukan kegiatan pariwisata. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis daripada akomodasi. Yang pertama itu ada homestay. Nah, mungkin homestay ini sudah sering kita lihat ketika kita main-main ke Kuta, Ubud, ataupun tempat-tempat wisata lainnya. Jadi, homestay itu adalah suatu jenis akomodasi yang berasal dari rumah-rumah rakyat yang telah ditingkatkan fasilitas dan sarananya sehingga memenuhi syarat-syarat kesehatan yang disewakan kepada wisatawan. Jadi idealnya adalah homestay itu rumah-rumah penduduk di mana fasilitasnya itu ditingkatkan dari fasilitas rumahan biasa menjadi fasilitas yang layak untuk wisatawan yang mau menginap di sana. Contohnya adalah adanya AC, furniture yang lengkap, maksudnya ada bednya, ada meja, kemudian ada kulkas, kemudian ada juga air panas. Nah, itu adalah fasilitas-fasilitas dasar yang harus ada di homestay, ya. Kemudian juga di nomor 2 itu ada guest house. Jadi guest house itu merupakan akomodasi yang mempunyai fasilitas sederhana, termasuk dalam jenis ini di Indonesia dikenal dengan nama pondok wisata. Nah, sebenarnya antara guest house dengan homestay itu relatif sama, ya. Jadi ada yang orang menyebutnya sebagai homestay, ada yang menyebutnya sebagai guest house. Jadi kedua jenis ini, kalau kita bilang ini cuman upgradean dari kos-kosan sebenarnya. Ya, jadi kos-kosan itu lebih ke untuk yang long term, tetapi guest house atau homestay itu kebanyakan untuk yang short term dan fully furnished. Jadi ada fasilitas di dalamnya. Ya, fasilitas basicnya itu yang seperti saya bilang tadi, ada tempat tidur, ada air hangat, ada AC, ada furniture-nya. Jadi tinggal dinikmati aja. Orang bawa pakaian, bawa koper di sana, nginep di sana, udah nyaman, ya. Itu yang dimaksud dengan guest house, ya. Yang ketiga itu ada bungalow. Nah, apa sih bungalow itu, ya? Jadi bungalow itu adalah sejenis akomodasi yang berbentuk rumah berlokasi di daerah pegunungan yang disewakan untuk keluarga sebagai tempat peristirahatan pada waktu liburan. Ya, jadi bungalow ini biasanya di tempat-tempat seperti di Bedugul, di pedesaan, di Ricefield, seperti itu. Sebenarnya bungalow ini adalah cikal bakal dari villa, ya, di mana bungalow ini disewakan satu rumah di-booking oleh baik itu keluarga, dan bungalownya itu ada yang mungkin one bedroom ataukah two bedroom ataukah three bedroom seperti itu, ya. Yang selanjutnya ada motel yang keempat. Nah, mungkin kalau di Indonesia ini tidak begitu lumrah ya adanya istilah motel. Tetapi kalau kita nonton-nonton film barat ya, kadangkala kita melihat ada yang disebut dengan motel. Nah, motel itu apa sih? Ya, motel itu orang bilang sebagai motor hotel ya. Jadi
Motel itu adalah bangunan yang terletak di luar pusat kota dan daerah sekat highway, artinya di antara dua kota besar. Kalau di luar negeri itu kan kota dengan pedesaan itu benar-benar terpisah ya. Jadi ada namanya sentral, kemudian ada pinggiran kota, kemudian daerah kosong ataupun daerah pertanian. Kemudian setelah jauh lagi ada kota lagi. Jadi nggak seperti di Bali atau di Indonesia yang kota dengan desa itu mungkin tidak begitu jauh berbeda ya. Kemudian biasanya pada bangunan ini disediakan penginapan dalam bentuk apartemen dan dapat untuk tempat tinggal kurang dari 24 jam. Apartemen ini memiliki pintu masuk tersendiri dan satu garasi atau tempat parkir mobil ya. Jadi idealnya motel itu dibuat sebagai tempat peristirahatan ketika orang melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lainnya. Ya, anggaplah kalau misalnya dari Denpasar ke negara gitu misalnya. Di antara itu kosong, nah di tengah-tengahnya itu misalnya di Pengeragoan itu ada tempat peristirahatan atau motel. Kemudian ya ini dia gabungan dari dua kata motor dan hotel, disebutlah motel. Yang selanjutnya itu ada apartemen. Nah, ini menarik sepertinya ya. Jadi apartemen itu adalah bangunan yang menyediakan jasa akomodasi jangka lama untuk sejumlah orang dalam unit tersendiri dengan fasilitas yang menyerupai hotel. Jadi apartemen itu menjadi satu bentuk akomodasi yang sifatnya per unit. Jadi dimiliki oleh orang-orang yang berbeda per unitnya itu. Dan orang itu bisa tinggal dalam jangka waktu yang lama. Ya, kebanyakan mereka memiliki hak guna bangunan di sana. Ya, bukan seperti rumah petak. Kalau di sini di Bali mungkin sudah mulai banyak ada apartemen ya. Tetapi kebanyakan di sini apartemen yang dijadikan sebagai hotel atau yang disebut dengan kondotel. Tetapi kalau di Jakarta itu apartemen banyak sekali ya. Misalnya ada Agung Podomoro yang membuat apartemen banyak ya. Grand City Jakarta dan sebagainya. Ini contohnya apartemen ya, identik dengan bangunannya tinggi-tinggi ya. Kemudian jumlah kamarnya banyak. Yang selanjutnya itu ada hotel. Nah, hotel ini yang kalau di Bali banyak banget ya, hotel. Hotel itu adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersil. Jadi hotel itu memang tempat akomodasi yang terintegrasi. Jadi bukan cuma tempat tinggal aja, tetapi restoran, kemudian aktivitas-aktivitas dan yang lainnya itu disediakan dalam satu tempat itu, ya. Yang selanjutnya itu ada villa. Nah, villa ini adalah penginapan yang berkelas mewah yang bersifat sangat privasi dengan fasilitas yang sangat lengkap, yang biasanya terletak di luar daerah yang berhawa sejuk seperti di pinggiran kota, pegunungan, pantai, dan sebagainya. Kalau hotel itu identik dengan building atau sharing tamu ya. Jadi kamar 1 dihuni oleh tamu ini, kamar 2 ini, kamar 3 ini. Sedangkan kalau villa itu sifatnya per unit ya. Jadi satu unit villa dibook baik itu villanya 1 bedroom mungkin ada, ataukah 2 bedroom, ataukah 3 bedroom. Jadi itu yang membedakan antara villa dengan hotel. Ya, ini contoh-contoh daripada villa ya, resort. Ya, jadi ada villanya, ada hotelnya. Jadi banyak yang campuran villa dan hotel ya. Misalnya ada buildingnya, kemudian ada yang privacy yang disebut dengan villa. Oke, jenis-jenis hotel kita bisa lihat di sini ada city hotel dan juga ada resort hotel. Nah, apa sih bedanya ya? Kadangkala ada nama hotel, ada nama sebuah manajemen hotel misalnya
Intercontinental Resort and Hotels ya, Marriott Resort and Hotels ya, atau Marriott Hotel and Resort. Nah, apa sih bedanya antara hotel dengan resort? Oke, hotel atau city hotel, kemudian resort hotel ya. Nah, ini ada perbedaannya, kita bisa klasifikasikan dari karakteristik tempat. Kalau dari sisi tempat, city hotel itu berada di tengah kota biasanya. Kemudian resort hotel itu eksklusif pada daerah tertentu, artinya di daerah-daerah yang mempunyai daya tarik tersendiri, misalnya kayak di tebing, di pegunungan, di pinggir pantai, dan ya tempat-tempat sejenisnya seperti itu. Kalau dari sisi fasilitas, kalau sisi hotel itu tempatnya orang melakukan bisnis biasanya, bisnis trip. Sedangkan kalau resort hotel itu sebagai tempat berlibur. Nah, bisa dilihat di sini pada karakteristik yang nomor 4 ya, tujuan wisatawan itu untuk berbisnis, untuk yang di city hotel, dan resort hotel itu untuk berlibur. Sehingga dari sisi fasilitas, untuk city hotel itu harus mendukung MICE atau Meeting Incentive Conference Exhibition, seperti meeting room, wifi yang kencang, dan lain-lain. Sedangkan pada resort hotel itu memberi banyak fasilitas liburan seperti spa, recreation, dan lain-lain. Kemudian tipe pelayanan untuk city hotel itu tepat dan cepat. Sedangkan resort hotel santai dan penuh dengan pelayanan personal. Ya, atau personalized service. Kalau yang di city hotel, mereka waktu adalah uang. Ya, jadi mereka ke sana untuk melakukan sesuatu, berbisnis, jadi tentunya semua pelayanan harus cepat. Dari sisi harga, untuk city hotel ini cenderung lebih murah, sedangkan resort hotel ini cenderung lebih mahal. Tetapi kalau ini dibandingkan pada satu daerah yang sama, ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi hotel, ya. Jadi, setiap usaha hotel wajib memiliki sertifikat dan memenuhi persyaratan standar usaha hotel. Nah, standar itu ada bintang 1, bintang 2, bintang 3. Jadi yang menentukan itu adalah dari sebuah lembaga yang disebut dengan LSU Pariwisata atau Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata. Kemudian usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup hotel bintang dan hotel non-bintang. Hotel bintang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A memiliki penggolongan kelas hotel terdiri atas hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5. Dan hotel non-bintang, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B, tidak memiliki penggolongan kelas hotel dan dapat disebut sebagai hotel melati. Data ini berdasarkan pada, atau aturan ini berdasarkan pada Permen nomor PM53-HM.001-MPEK-2013. Nah, sekarang kita lihat jumlah hotel berbintang di Bali. Berapa sih ada hotel berbintang ya? Ini datanya sampai 2019. 2020 mungkin ada peningkatan sedikit, tetapi belum belum dipublikasikan. Di Kabupaten Jembrane itu bintang 5 tidak ada bintang 4 1. Ini yang terdaftar saja ya. Mungkin banyak yang tidak terdaftar usaha-usaha perhotelan itu. Yang paling banyak kita lihat di Badung itu hotel bintang 5 ada 62 hotel. Bintang 4 ada 118, bintang 3 ada 153. In total itu di Badung ada 394. Kalau Denpasar itu totalnya 50, Gianyar itu totalnya 23. Nah, ini aja yang terdaftar. Jadi kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya banyak usaha hotel yang tidak memiliki sertifikasi bintang sebenarnya. Memang disebut sebagai hotel bintang 5, hotel bintang 4, hotel bintang 3, tetapi mereka belum tentu memiliki atau mengantongi izin sertifikasi bintang. Jadi itu yang menjadi acuan. Banyak hotel bintang yang bintangnya itu sebenarnya bodong ya, cuma dibuat-buat aja bintang 1, 2, 3, 4, 5. Oke, demikian tadi tentang
usaha jasa akomodasi. Semoga dapat dimengerti. Baik rekan-rekan semuanya, demikian tadi tentang produk jasa akomodasi dan semoga bisa dimengerti. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.